Ada seorang abid, ahli ibadah, zahid, orang yang zuhud, dunia tidak masuk ke dalam hatinya. Dia bernama Ibrahim bin Adham. Dia dokter penyakit hati yang merusak hati, riya, sum'ah, penyakit sombong, angkuh, takbur. Lalu datang seorang laki-laki menemui Ibrahim bin Adham radhiyallahu an, bertanya, "Wahai Tuan Ibrahim bin Adham, aku ini pelaku dosa. Banyak sekali perbuatan dosa. Dan aku ingin berhenti. Kira-kira apa yang bisa membuat aku berhenti dari dosa ini?" Maka Ibrahim bin Adham menjawab, 5 bilang kau lakukan, insya Allah kau berhenti dari buat dosa. Apa itu? Yang pertama, kalau ada niat dalam hatimu ingin melakukan perbuatan maksiat, jangan makan rezeki yang diberikan Allah. Ini yang pertama. Setiap ada niat dalam hatimu ingin buat dosa, jangan makan rezeki yang diberikan Allah. Insya Allah kamu berhenti. Lama dia berpikir. Paling lama tahan tidak makan, tidak minum 2 hari. Setiap mau buat dosa, jangan makan rezeki yang diberikan Allah. Wah, jurus ampuh luar biasa dari seorang tabibul qalbi, obat penyembuh penyakit hati bernama Tuan Ibrahim bin Adham. Lalu apa lagi berikutnya? Jika engkau akan melakukan perbuatan dosa, jangan tinggal di negeri yang negeri itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ada niat dalam hatimu ingin buat dosa, ya. Tinggallah sejauh mata memandang, carilah permukaan bumi Allah, tapi yang bukan milik Allah. Tidak ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang di bumi, segala yang di langit milik Allah Subhanahu wa taala. Wah, tidak bisa. Nampaknya tak ada peluang untuk buat dosa. Lanjutkan yang ketiga. Jika ingin melakukan perbuatan dosa, cari tempat yang kira-kira di tempat itu engkau tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih berat lagi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, pandangan Allah, muraqabatullah, Allah senantiasa. Jadi kalau terlintas di hatimu ingin buat dosa, carilah di atas bukit, di tepi gunung, di tengah danau, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam. Kau tetap akan dalam pandangan Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dapat ditangkap oleh mata, tapi dia dapat menangkap, melihat semua yang ada, punya mata di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketika malaikat maut datang kepadamu akan mencabut nyawamu, katakan, tunggu. Ada niat dalam hatimu ingin buat dosa? Ya, silakan buat dosa. Tapi nanti ketika malaikat maut datang akan mencabut nyawamu, dapatkah engkau berkata, tunggu wahai malaikat, aku bertobat dulu? Berapa banyak orang yang mati dalam perbuatan maksiatnya, mati dalam perbuatan dosanya, mati dalam keadaan nauzubillah su'ul khatimah. Lalu kemudian yang kelima. Yang kelima ini hampir saja laki-laki itu tak lagi dapat mendengarkan ucapan Ibrahim bin Adham karena dia larut dalam tangisan. Karena betul-betul kunci pintu, tertutup peluang untuk berbuat dosa dari ucapan seorang hamba Allah. Mungkin dia tidak mendapatkan wahyu karena wahyu sudah terputus. Tapi dia diberikan Allah ilham, bisikan dalam hatinya. Yang kelima, ketika malaikat Zabaniyah datang untuk memasukkanmu ke dalam neraka jahanam, jangan engkau pergi bersama mereka. Siapa yang sanggup menolak? Ketika malaikat Zabaniyah menarik, menyeret, menggiring akan masuk ke dalam neraka, lalu kau berkata, aku tidak mau ikut dengan kalian. Siapa yang sanggup? Uli ajnihatin, malaikat makhluk bersayap, masna, 2, wa sulasa, 3, wa ruba', 4. Dan ketika sayap-sayapnya itu dia kepakkan seluas langit dan bumi, siapa yang sanggup menolak itu semua? Oleh sebab itu dia pun tersungkur dalam keadaan meneteskan air mata, takut kepada Allah SWT. Tak ada peluang untuk berbuat dosa. Renungan yang amat sangat mendalam dari dialog seorang hamba Allah yang abid, ahli ibadah, yang zahid, yang suci, hatinya bersih,
sehingga Allah ilhamkan ke dalam hati itu jawaban-jawaban pamungkas, sehingga tak ada peluang sama sekali. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Mungkin ayat-ayatnya ada, hadis-hadisnya ada, tapi untuk meramunya menjadi sebuah formula amat sangat sulit. Tapi begitu Allah bukakan hati seorang hamba, futuh, maka dapat dia menjawab dengan jawaban yang datang dari ilham yang dibisikkan oleh para malaikat, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimat yang datang dari hati itu masuk juga ke hati. Adapun yang dari mulut tak sampai ke telinga, jangankan masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Oleh sebab itu marilah kita merenung sejenak. Masih sanggupkah kita berbuat dosa padahal kita makan dari karunia Allah? Masih sanggupkah kita berbuat maksiat padahal yang kita injak bumi Allah? Masih sanggupkah kita melawan perintah Allah padahal negeri yang kita diami ini adalah semuanya kuasa Allah? Masih sanggupkah kita berkata, aku mau taubat tapi besoklah, padahal kalau mau malaikat maut mencabut nyawa kita hari ini, kita juga mati. Sebab banyak orang yang mati dalam keadaan tertawa, mati dalam keadaan menonton TV, mati dalam keadaan tidur sehingga tidak terbangun lagi. Masih sanggupkah kita berkata, aku berbuat dosa tapi nantilah, padahal saat itu malaikat sudah lama mengintai kita. Oleh sebab itu merenung sejenak dari kisah orang-orang soleh. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran wahai orang-orang yang punya hati dan pikiran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.